Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk dapat merealisasikan potensi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang lebih besar dan sistematik dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Kali ini, Bisnis Indonesia berkesempatan berdiskusi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Dalam wawancara eksklusif ini, redaksi Bisnis Indonesia mendapatkan informasi mengenai perkembangan terkini ekonomi syariah. Sobat bisnis, selamat menyaksikan wawancara kami bersama tamu istimewa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selamat siang sekali lagi Bapak Wakil Presiden. Mungkin sebagai awalan kami ingin mendengar cerita dari Bapak terkait dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sejauh ini. Kami bisa dapat update dari Bapak apa saja yang sudah dilakukan dan sebenarnya apa urgensi dari kebijakan pengembangan ekonomi syariah sejauh ini. Silakan Bapak. Ya, Bu Maria dan kawan-kawan. Pertama, ekonomi syariah ini sudah berkembang sejak tahun 1992, saya kira itu sudah mulai, dan itu semua inisiatif masyarakat. Telah lahir berbagai regulasi, baik itu menyangkut perbankan, undang-undang perbankan syariah, maupun juga yang terkait dengan surat berharga syariah, SBSN, dan juga yang lain-lain. Dan kelembagaannya juga di tingkat pemerintah sendiri atau lembaga pemerintah seperti di Bank Indonesia itu ada Direktorat Perbankan Syariah, kemudian berpindah ke OJK, kemudian juga di Kementerian Keuangan ada juga Direktorat Pembiayaan Syariah, dan di OJK juga kemudian ada yang mengurusi syariah, juga di pasar modal atau di KNB juga industri keuangan non-bank. Kemudian di kelembagaan itu juga telah tumbuh perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, ya, dan di berbagai kemasyarakatan juga berkembang organisasi-organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, kemudian juga Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, dan di dunia pendidikan juga berkembang di fakultas-fakultas yang atau prodi-prodi tentang ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi ataupun di Fakultas Syariah di UIN, di UI, di Erlangga, di berbagai universitas. Nah, jadi pemerintah melihat potensi ekonomi dan keuangan syariah ini begitu luas sehingga pemerintah mempunyai komitmen untuk bagaimana mengembangkan ini sebagai bagian daripada pengembangan daripada ekonomi nasional. Karena itu maka pemerintah terakhir itu membuat semacam lembaga yang mendorong pengembangan ekonomi syariah itu, yaitu Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS melalui Perpres 28 tahun 2020 yang kita fokuskan kepada, sebenarnya segmentasinya menyangkut semua segmen, semua kegiatan masyarakat, tapi fokusnya pada 4 fokus, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial kemasyarakatan syariah, dan yang keempat adalah pengembangan usaha atau bisnis syariah. Di 4 fokus ini. Nah, apa yang sudah dilakukan? Yang pertama sudah kita lakukan yaitu pengembangan industri
halal ini dengan membangun ada namanya kawasan industri halal KIH di berbagai tempat yang sudah ada, sudah 3 tempat, yaitu di Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian di Banten, di Modern Industrial di Banten, kemudian di Bintan. Di samping ada zona-zona halal yang juga ada terbentuk di berbagai tempat. Nah, kita harapkan bahwa Indonesia yang selama ini menjadi konsumen halal terbesar di dunia, 10%, nah kita harapkan berbalik menjadi produsen halal terbesar di dunia. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga untuk kepentingan global yang semakin hari tuntutan untuk industri atau produk halal ini semakin besar. Jadi Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk itu, cuman selama ini belum kita kelola dengan baik. Jadi kita dorong itu. Jadi potensi kita memadai. Ya, memang kita belum menjadi yang terbesar di dunia, tapi sebenarnya produk halal kita sudah besar. Cuman kodifikasi kita belum baik. Ya, jadi ada 2, pertumbuhan kita memang masih jauh, masih bisa didorong lebih besar, dan juga dari yang sudah ada pun belum terkodifikasi dengan baik. Karena itu ini akan kita urusi dengan baik. Kemudian yang industri keuangan kita juga sudah menempati posisi nomor 4 ya di dunia, tetapi kita sebenarnya masih potensi kita lebih besar lagi. Karena itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melakukan merger 3 bank himbara, ya, yang Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Itu sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa BSI ini bisa selain melayani transaksi-transaksi besar di tingkat nasional, tapi juga bisa melayani ke tingkat global. Jadi bisa global, untuk bisa berperan di, dan kita harapkan nantinya bisa menjadi salah satu bank terbesar dari 10 besar bank syariah global. Nah, ini yang selama ini karena kecil-kecil. Nah, tetapi yang kecil tetap juga untuk kepentingan industri usaha-usaha kecil kita kembangkan. Dari mulai yang mikro, yaitu bank wakaf syariah yang sangat kecil, kemudian juga BMT, Baitul Mal wa Tamwil, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, di tingkat perbankan daerah, PPD, ini juga kita banyak yang mulai mengkonversi dirinya, yang tadinya hanya punya unit-unit syariah di BPD, sekarang dikonversi menjadi bank umum syariah, seperti yang sudah Aceh, kemudian NTB, dan sekarang ini hampir juga muncul yaitu Bank Riau, dan menyusul Bank Nagari di Sumatera Barat, dan juga Bank BPD yang lain juga akan menyusul. Jadi sehingga pengembangan daripada lembaga keuangan syariah, baik yang mikro, kecil, menengah maupun yang besar, ini menjadi satu sistem keuangan yang terpadu. Nah, yang ketiga itu adalah di dalam Islam syariah itu ada namanya dana-dana sosial, ya, yang sangat besar. Misalnya zakat. Zakat itu potensinya itu 370 triliun per tahun. Tapi baru sekarang ini yang resmi 10 triliun, yang di luar yang resmi 60. Jadi kalau menurut informasi yang kita terima, 70 triliun sudah zakat ini. Ya. Ini sudah, tapi masih jauh. Baru berapa persen saja. Nah, ini kita coba optimalisasi
melalui gerakan cinta zakat yang kita mulai juga dari istana. Yang kedua wakaf. Wakaf ini juga per tahun itu sekitar 180 triliun. Nah, dana zakat itu merupakan dana abadi sebab tidak boleh kalau zakat itu dibagikan, kalau wakaf tidak dikumpul terus, tapi dikembangkan hasilnya yang kemudian digunakan untuk diberikan pada kepentingan masyarakat, pendidikan, sosial, ya, ekonomi masyarakat. Tapi pokoknya tidak. Per tahun itu 180 triliun. Juga masih potensinya kecil. Karena itu kita melakukan pencanangan namanya GNWU, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini kita ingin gerakan supaya ini menjadi dana abadi sebagai dana yang bisa digunakan untuk kita gunakan dan merupakan transformasi dari wakaf yang selama ini wakaf itu berupa tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk makam yang disebut 3M, kuburan, baru di situ saja. Ya, sekarang kita transformasi ke wakaf uang sehingga bisa diinvestasikan di berbagai portfolio. Ya, nah, ini. Jadi zakat wakaf ini potensinya besar, tapi belum tergali. Kita optimalisasi dan transformasi. Nah, yang keempat adalah pengembangan usahanya, ya, usaha kegiatannya. Lembaga keuangannya kita bereskan juga, dana masyarakatnya, kemudian juga halalnya, maka usaha dan pengusahanya. Ini yang kita kembangkan melalui upaya-upaya pengusahanya itu nanti inkubasi di berbagai daerah, penyemayan, kemudian penguatan, memperbanyak jumlahnya, meningkatkan, sehingga mereka terutama di tingkat UMKM, ini kita gerakkan terus, ya, maupun juga melalui pusat-pusat inkubasi ataupun juga pusat-pusat pengembangan, ya, bisnis center yang kita ingin bangun dalam rangka pengembangan itu. Nah, dengan demikian maka ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari 4 fokus ini akan kita kembangkan melalui juga berbagai regulasi, aturan-aturannya, termasuk juga pelayanannya seperti di kawasan halal itu dilayani secara terpadu, baik sertifikasinya dan sebagainya, kemudian permodalannya baik melalui KUR ataupun juga dana-dana lain, sehingga ini nanti menjadi satu ekosistem yang sudah kita siapkan secara matang. Saya kira itu sebagai ilustrasi. Jadi Bapak Wakil Presiden, kalau tadi sudah mendengar bahwa sebenarnya dari 4 fokus itu kita bisa melihat bahwa ruang pertumbuhan kita ini sebenarnya masih terbuka lebar gitu ya, masih bisa dipacu untuk lebih tinggi lagi. Ya. Tapi ini bisa jadi peluang, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit nih Pak, sebenarnya tantangan terbesar itu apa sih Pak? Padahal sebenarnya sudah ada berbagai gerakan atau strategi yang sudah dilakukan pemerintah lewat bermacam cara. Ya, tantangan kita itu ya pertama itu tentu regulasinya. Regulasinya ini kita benahi supaya bisa mendukung pengembangan ini. Yang kedua literasi. Nah, literasi ekonomi syariah ini masih belum bagus, atau juga ada yang juga masih rendah dari masing-masing fokus tadi. Ya, ada yang masih rendah sekali, ada yang memang sudah agak lumayan. Tetapi secara umum literasi kita masih rendah. Karena itu kita pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah ini juga kita. Kemudian juga tentu produk-produknya. Produk-produknya itu harus ya variatif, sehingga perlu kita tumbuhkan produk-produk keuangan, produk-produk juga
jasa, kemudian juga termasuk jaringan-jaringan daripada halal value chain-nya. Ini kita ekosistemnya juga kita bangun, sehingga ini belum tersambung antara kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ini rantai pasoknya itu juga belum terkoordinasi dengan baik. Kemudian juga tentu ya ekosistemnya itu dulu masih sendiri-sendiri, sehingga belum merupakan satu hal yang utuh, ya. Dan sumber daya manusianya, SDM-nya, nah, kita mengakui bahwa memang masih belum. Selama ini yang tenaga yang ada itu masih lebih besar tenaga konvensional yang diberi ya training syariah. Nah, jadi yang betul-betul terbangun sebagai sumber daya manusia yang paham betul, ya menguasai secara utuh tentang keuangan syariah, tentang industri halal, tentang ini baru kita bangun belakangan ini melalui berbagai perguruan tinggi dan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Jadi ini sumber daya manusia. Itu beberapa hal yang menurut saya penting. Baik, terima kasih Mbak Maria. Mungkin ada dari Mbak Ayu atau Mas Fahmi. Selamat siang Pak. Pak, ada sedikit tadi Bapak bilang literasi untuk keuangan syariah itu masih rendah. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pendalaman keuangan syariah di Indonesia? Karena di pasar modal juga kan untuk saham-saham syariah itu masih belum terlalu diminati gitu loh Pak. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan peran ekonomi syariah itu? Tentu yang kalau untuk bisa literasi, tentu pertama kita menyediakan jaringan-jaringan untuk membangun, mengedukasi, mensosialisasi melalui berbagai saluran, baik melalui komite ekonomi dan keuangan syariah yang kita bangun, melalui mitra-mitra kerja daripada komite nasional ini, ada beberapa lembaga seperti ada MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ini juga berperan nanti dalam mengembangkan literasi ini. Yang juga paling kuat itu adalah IAEI, Ikatan Ekonomi Ahli Ekonomi Islam. Kalau MES itu ketuanya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan IAEI itu ketuanya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan ini memang kemudian juga di situ banyak akademisi-akademisi yang akan terus mengembangkan melalui pengembangan pendidikan, ya baik dari sekolah dasar pengenalannya itu sampai ke perguruan tinggi. Ini sehingga ini sudah mulai perguruan tingginya sudah banyak, perguruan tinggi hampir semua perguruan tinggi sekarang sudah ada prodi ekonomi dan keuangan syariah itu. Ya, termasuk UI, termasuk Unpad, termasuk Erlangga, termasuk Undip, IPB juga, ITB juga. Jadi semua ini sudah ada semua, sehingga kemudian juga berbagai keterlibatan daripada e-commerce, ya, berbagai semua e-commerce ini sudah ikut mengedukasi, di samping juga dia berperan sebagai jaringan daripada pemasaran daripada produk-produk halal, ya. Ini juga syariah, kemudian juga menjadi lembaga yang ikut mengedukasi semua, baik itu Tokopedia, kemudian juga Shopee, kemudian juga Bukalapak, Lazada, ini semua sudah ikut terlibat, ya. Dan juga tentu dari jaringan Majelis Ulama sendiri, kemudian ormas-ormas Islam,
NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Kemudian dunia pesantren ini juga mereka sudah mulai melakukan upaya-upaya, karena kita harapkan di pesantren itu juga berkembang baik sektor keuangan maupun sektor real. Ya, sektor keuangan itu ada BMT di sana, kemudian sektor realnya ada koperasi-koperasi pesantren, kofontren, kemudian dengan melalui BLK di pesantren, yaitu Balai Latihan Kerja yang kemudian di sana juga dikembangkan. Jadi semua ini menjadi bagian daripada pengembangan sosialisasi maupun juga literasi. Nah, ini baru kita mulai secara masif ya di berbagai kalangan. Target utama pemerintah seperti apa Pak untuk yang literasi ini? Kira-kira apa yang mau dicapai gitu loh Pak dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan? Ya, kita harapkan seperti tadi saya katakan bahwa kita akan mengubah Indonesia dari konsumen halal menjadi produsen halal. Nah, ini kan kita akan membangun sistemnya. Ya. Kemudian bagaimana tentu harus menumbuhkan pengusaha-pengusaha baik di level bawah ya sampai kepada yang memproduk yang halal itu. Dari hulu sampai ke hilir. Ini tentu kita harus membangun sistem ini, dan ini sedang kita rencanakan. Baik dari pengadaan, seperti tadi proses perizinan, kemudian pengadaan bahan bakunya, maupun juga sumber pembiayaannya. Nah, ini harus juga kita sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu, maka pengusaha-pengusaha yang berbasis syariah ini akan kita tumbuhkan, baik itu pengusaha kecil maupun juga pengusaha besar. Ini bagian daripada ekosistem yang kita bangun itu. Pak Wakil Presiden, Pak Yai Ma'ruf Amin yang Tagamadi, Pak. Kalau tadi kan Bapak jelaskan mengenai peran dari pemerintah. Nah, apa harapan pemerintah terutama kepada pengusaha terhadap korporasi dalam pengembangan ekonomi syariah ini, Pak, terutama untuk pengembangan kewirausahaan, Pak, di masyarakat? Ya, kita ingin ya seperti saya katakan tadi, salah satu fokus kita yaitu fokus keempat itu pengembangan usaha syariah dan terutama para pengusaha syariah. Nah, pengusaha syariah ini tentu kita akan melakukan pertama itu lembaga yang mengkoordinasi dan menumbuhkan serta mengembangkan. Itu yang saya sebutkan tadi, kita membuat pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah. Ini kita bekerja sama. Ya, pemerintah melalui KNEKS bekerjasama dengan MES, yaitu Masyarakat Syariah, dan dengan Kadin, ya, yang mereka itu kan sumber-sumber pengusaha di sana itu. Nah, kemudian menumbuhkan itu, kemudian melakukan berbagai latihan, ya, training tentang masalah ekonomi syariah. Nah, ini juga bekerjasama dengan berbagai lembaga e-commerce, ya, supaya e-commerce ini bekerja ikut menumbuhkan ini. Kemarin saya dilapori oleh Tokopedia dari upaya pengembangan dana wakaf itu setelah sekarang ini tumbuh 134%. Jadi ada. Dan mereka sudah mengembangkan, memasarkan produk-produk halal dari UMKM ini juga sudah mencapai persentase yang cukup memadai. Ini
yang mereka sebut sebagai Tokopedia Salam, ya, juga e-commerce yang lain. Jadi kita memang libatkan itu semua, makanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga yang dibuat oleh pemerintah itu melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang bekerja. Industri halal ini nantinya sebagai pendorong ya, sebagai pull factor ya daripada pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil ya. Mikro kecil ini nanti kan produk-produk halal ini yang akan mengembangkan ya. Dan kita sudah juga punya komitmen dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang kebetulan juga menjadi salah satu pengurus di masyarakat ekonomi syariah untuk mengembangkan sektor UMKM ini. Ya, jadi dia itu justru menjadi full factor ya, pendorong daripada gerakan-gerakan ini. Ini industri halal untuk kelompok-kelompok usaha kecil ini. Saya ingin menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Ayu terkait dengan pendalaman pasar keuangan, Pak. Jadi ini kalau saya baca sebenarnya salah satu negara yang sudah cukup besar mengembangkan sektor syariah itu tentu saja Malaysia ya, Pak. Tapi Indonesia perlahan juga terus berkembang. Nah, ini ada berita terakhir bahwa Malaysia ini merilis sukuk yang cukup besar. Ada nilainya sekitar 19 triliun. Nah, mungkin ada insight Pak dari pemerintah bahwa sebenarnya kebijakan penerbitan sukuk sekarang akan seperti apa gitu arahnya ke depan, Pak? Ya, sukuk kita itu saya kira sekarang ini terbesar lah di dunia. Sukuk kita itu. Ya. Keseluruhannya. Nah, dan sukuk kita itu juga sudah kita selain sukuk yang menggunakan uang asing ya, juga sukuk rupiah kita juga besar. Bahkan kita juga sudah mengembangkan green sukuk. Nah, sukuk yang untuk membiayai proyek-proyek yang green ya, yang ramah lingkungan. Dan juga melalui yang kita sebut sukuk retail. Sukuk retail ini yaitu yang kalau selama ini mungkin yang nilainya besar, sehingga masyarakat kecil itu tidak ikut untuk menikmati ya, manfaat dari sukuk ini, margin-margin yang diperoleh dari sukuk itu hanya oleh pemodal besar. Melalui sukuk retail ini yang sampai kepada 500.000, ya 1 juta, itu masyarakat sudah bisa ikut mengambil bagian daripada membeli sukuk ini. Jadi sehingga di sukuk ini manfaatnya kepada masyarakat juga ada, dan pembiayaan negara juga terpenuhi, sehingga apa istilahnya itu, negara itu memperoleh pembiayaan dari masyarakatnya sendiri. Ini sukuk ini. Dan kita harapkan memang kemudian ada juga sukuk haji. Dana haji itu pun juga sebagian juga disukukkan. Ya, sehingga kemudian dana haji itu bisa memperoleh margin dari sukuk dalam rangka maksimalisasi perolehan daripada pengembangan dana haji. Dan belakangan ini sukuk wakaf, ya, wakaf sukuk. Jadi wakaf itu kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibelikan sukuk. Ya, jadi sukuk kita ini sekarang sangat variatif sekali, ya, sehingga kita harapkan juga sukuk ini semakin besar ke depannya, yang
bisa pengembangan daripada gerakan keuangan syariah ini. Ya, di samping perbankan, di samping asuransi, nah sukuk ini kelihatannya dan nilai manfaatnya juga dampaknya sangat besar karena pemerintah melalui sukuk ini bisa membiayai berbagai kepentingan yang nantinya diharapkan bisa menumbuhkan ya ekonomi terutama untuk infrastruktur yang bisa menggerakkan nanti pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi saya kira itu. Memang diarahkan juga untuk berkontribusi besar terhadap infrastruktur ya Pak ya, yang sekarang ini rasanya menjadi prioritas pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf ya. Baik. Mungkin update lagi Pak terkait dengan pemanfaatan wakaf dan zakat Pak, yang selama ini memang katanya luar biasa besar seperti tadi Bapak sampaikan ada 370 triliun, sementara baru 70 triliunnya yang terrealisasi ya Pak gitu. Ya. Nah dari angka yang cukup fantastis itu bagaimana kira-kira paling tidak bisa mengoptimalkan penerimaannya Pak, karena sekarang ini kan kalau saya buka informasi di Basnas itu sudah semakin gencar digital ya Pak ya, bisa zakat digital misalnya. Ya. Mungkin ada strategi lain atau mungkin kebijakan khusus dari pemerintah untuk mengoptimalkan ini Pak, sehingga ada 370 triliun ini paling tidak sebagian besarnya masuk begitu. Ya. Jadi digitalisasi ini kita kembangkan untuk seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Ini wakaf, zakat, juga industri keuangan juga melalui digitalisasi, kemudian juga sudah menggunakan juga fintech ya, finansial teknologi ini sudah juga di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, tentang zakat itu memang potensinya besar, tapi realisasi ini pun juga yang baru terkelola dengan baik, yang melalui lembaga-lembaga resmi, baik Basnas maupun LAS, ya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ataupun LAS, itu ya lembaga amil zakat yang ada di berbagai BUMN dan sebagainya, itu baru cuma 10 triliun. Nih, tapi yang 60 triliun itu langsung oleh si pemberi zakat, muzaki, langsung kepada penerima zakat. Ini. Jadi sehingga istilahnya itu efektivitasnya, oleh karena itu kita ingin ke depan itu ada pembenahan zakat lebih baik, terutama lembaga-lembaga ini bisa lebih menyerap lebih besar daripada yang sekarang. Sehingga kita bisa memonitor nanti karena itu kita ingin kepercayaan, trust masyarakat kepada lembaga ini harus terus diperkuat. Sehingga masyarakat tidak ingin langsung kepada masyarakat yang tentu penggunaannya kita kurang bisa kurang bisa menata. Tapi kalau melalui lembaga baik Basnas maupun LAS itu kita sudah bisa nanti memperbaiki terus arah distribusinya kemana supaya lebih tepat sasaran. Nah, itulah. Jadi ada korelasi antara penerimaan melalui lembaga dan non-lembaga. Ini sangat berpengaruh juga. Kemudian yang kedua, bagaimana mendistribusikan zakat itu ya kepada upaya-upaya pemberdayaan yang lebih baik lagi. Ya, tepat sasaran. Ya, ini dua hal yang sedang kita, karena itu lembaga-lembaga yang resmi ini sedang kita baik wakaf, baik zakat maupun wakaf, kita ingin perbaiki, kita ingin ya penyehatan ya
supaya dia bisa memperoleh kepercayaan lebih besar. Di samping meningkatkan jumlah penerimaan zakat dari yang sekarang ada. Jadi itu ada banyak faktor sekali yang kita harus dengan kemudian penerimaan melalui digitalisasi dan kanal-kanal yang harus juga memudahkan untuk bisa sampai, ini juga sedang kita pikirkan baik kanal untuk zakat maupun kanal untuk wakaf. Bapak Wakil Presiden, kalau lihat pasar, bicara soal pasar, ini sekarang ini salah satu pasar yang potensial juga adalah milenial, apalagi sejalan dengan perkembangan platform digital. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan, strategi apa yang dilakukan untuk memacu pasar milenial, dan mungkin bagaimana Bapak sendiri melihat kelompok milenial tersebut sebagai sasaran atau pasar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Ya, dari berbagai informasi yang kita terima, sekarang justru milenial yang sadar syariah itu begitu besar. Jumlahnya sampai ada istilah Gen SY, apa ya? SY. Gen SY. Ya, itu milenial. Ini Gen SY itu sekarang besar sekali. Oleh karena itu maka layanan daripada ekonomi dan keuangan syariah ini harus juga menyajikan layanan yang sesuai dengan generasi milenial ini. Oleh karena itu seperti masalah digitalisasi, masalah fintech, masalah menggunakan jaringan-jaringan e-commerce, dan juga produk-produk juga yang cukup market friendly ya dengan kalangan masyarakat, ini juga harus dimunculkan ya, sehingga lebih difahami, lebih disukai. Karena itu semboyan kita bahwa ekonomi syariah ini, sekalipun pada mulanya itu memang kita sediakan untuk mereka yang ingin melaksanakan transaksi ekonomi secara sesuai dengan tuntutan agamanya, ya, lebih pada pendekatan emosional, tapi kita sekarang ingin menyajikan baik produk halal maupun juga layanan ekonomi dan keuangan syariah itu lebih pada rasional, ya, dalam bentuk bukan lagi emosional tapi lebih rasional, ya, ekonomi syariah yang rasional. Artinya orang memilih ekonomi dan keuangan syariah itu karena memang baik, layanannya baik, dan memang sesuai dengan hati nurani. Ya, dia adalah transaksi yang berdasarkan pada keadilan. Kemudian kalau makanan itu yang good food, ya, makanan yang bagus, sehingga seperti di luar negeri, seperti saya lihat di Australia, mereka lebih suka daging-daging halal, ya, walaupun non-Muslim. Nah, begitu juga layanan-layanan keuangan syariah yang sekarang juga berkembang di berbagai dunia, tidak saja di negara mayoritas Muslim, tapi juga di Inggris, bahkan Inggris menjadi pusat. Kemudian bahkan bank syariahnya lebih dulu di Inggris, juga di Singapura, ya, bank syariah pusat syariah bank, Islamic Bank di Singapura, kemudian juga di Wellington, di New Zealand, juga di Amerika. Ini artinya mereka menggunakan sistem ini sebagai sesuatu yang rasional. Karena itu dengan pengembangan generasi muda sekarang yang makin potensial, nah kita ingin lebih pada pendekatan-pendekatan pada sesuai dengan selera generasi SY ini, ya.
yang sekarang tumbuh dengan pesat dan besar. Barangkali itu. Baik, baik Pak. Terima kasih. Mungkin kami ada satu lagi pertanyaan Pak sebelum kita bisa mengakhiri karena saya sudah di kode juga ini sudah waktunya. Mungkin dari Mas Fahmi atau Mbak Ayu bisa ada satu pertanyaan. Boleh Pak. Pak, tadi kita bicara terus-menerus tentang ekonomi syariah. Apakah pemerintah punya data berapa besar sih Pak potensi ekonomi syariah di Indonesia ini gitu loh Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai angka itu perlu berapa lama gitu pemerintah akan terus menggelorakan ekonomi syariah di Indonesia? Ya, kalau potensi yang lebih detail ya itu sedang kita susun, tapi data-data itu ada ya. Ya. Seperti tadi zakat itu 370 triliun per tahun, wakaf 180 triliun, kemudian industri halal kita untuk yang tuntutan nasional itu kita 10% dari sekarang apa namanya itu kepentingan tahun 2018 saja itu mencapai 0,2 triliun US ya. Perdagangan global tahun 2019 itu 2000 dan diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun US dollar pada tahun 2024. Itu tuntutan apa namanya itu dunia, global. Nah, kalau kita 10% saja itu bisa kita hitung untuk dalam negeri. Tapi kita tidak ingin hanya untuk kepentingan dalam negeri, tapi juga kita untuk kepentingan global. Nah, itu misalnya itu contoh daripada, jadi kita memang sedang, jadi belum lagi ya, seperti tadi saya katakan, halal food, halal fashion, halal healthcare ya, halal travel juga. Nah ini jadi secara detail memang belum kita. Yang halal saja, industri halal saja sudah begitu besar, ya kepentingannya itu, artinya tuntutannya itu. Oleh karena itu, menurut saya kita sedang mendata kembali ya kepentingan potensi kita ya, di semua sektor, ya itu seberapa. Ya. Pak, saya ingin sekali aja pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa harapan dari Pak Wakil Presiden terhadap media massa, terutama kami bisnis Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional, Pak? Ya, saya pikir itu yang paling penting, tentu sosialisasi dan literasi itu menjadi salah satu hambatan utama kita. Maka di sini peran daripada pers itu menjadi sangat sentral ya untuk bisa sampai kepada masyarakat. Memang kita sedang merancang supaya bagaimana masyarakat itu disuguhkan tidak saja hanya dari pendekatan mikroekonominya ya, tetapi juga dari makroekonominya. Ya, sebenarnya seperti apa gitu ya ekonomi dan keuangan syariah itu secara makroekonominya. Ini sehingga kita ingin pers itu bisa menyajikan dua hal itu, yaitu yang berbentuk pendekatan mikroekonomi dan juga literasi, kemudian artikel-artikel yang menggambarkan tentang makroekonomi dari ekonomi dan keuangan syariah itu. Itu barangkali sangat penting dan sangat didambakan.
Baik Pak Ma'ruf Amin, terima kasih banyak. Saya kira diskusi pada siang hari ini cukup produktif ya Pak ya. Banyak insight menarik dari Bapak yang kami dapatkan. Mudah-mudahan kami nanti bisa menerjemahkannya menjadi sebuah informasi yang menarik dan informatif kepada pembaca Bisnis Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum